Bab 5. Bagaimana? Tegur Dokter Harsha ketika Anggreni menggendong Intan memasuki kamar prakteknya. Ada kemajuan. Anggreni menggeleng sedih. Hampir tidak ada kemajuan apa-apa, Dok. Silahkan duduk. Dokter Harsha menunjuk kursi di hadapan meja tulisnya. Tetapi begitu Anggreni duduk, Iin langsung menangis meronta-ronta. Agaknya dia takut melihat Dokter Harsha. Takut sekali sama orang lain, Dok, keluh Anggreni sambil berdiri kembali. Menggendong Iin menjauh Dokter Harsha dan membujuknya supaya diam. EQ-nya memang rendah sekali, gumam Dokter Harsha sambil meneliti kartu status Iin. Hanya 50, itu berarti Intan termasuk anak tunamental golongan imbesil. Sudah bisa jalan. Baru aja, Dok, tapi jalannya pun belum normal. Masih tertatih-tatih. Padahal umurnya sudah 4 tahun. Dokter Harsha mengangkat wajahnya menatap Intan. Bagaimana bicaranya? Cuma bisa mengucapkan mama, Dok. Anak tunamental memang selalu terlambat dan terbelakang dalam hal bicara. Dok, Anggreni menatap dokter anak itu dengan tatapan amat memelas. Kemana saya harus membawanya, Dok? Menyesal sekali, Bu, sahut Dokter Harsha dengan suara iba. Anak ibu menderita keterbelakangan mental yang sangat berat. Seperti telah saya katakan tadi, Intan termasuk anak imbesil. Itu berarti dia tidak dapat mencapai apa yang mungkin dicapai oleh anak-anak lain. Ke dokter manapun ibu membawanya percuma aja. Jadi dia tidak bisa sembuh, Dok. Berlinang air mata Anggreni ketika mengucapkan kata-kata itu. Intan tidak sakit, Bu, dia cuma terbelakang. Tapi kenapa, Dok? Kenapa? Apa kesalahan saya? Jangan tanya mengapa, Bu, hibur Dokter Harsha lunak. Jawabannya akan panjang sekali. Begitu banyak faktor yang dapat menyebabkan retardasi mental pada seorang anak. Infeksi dalam kandungan, obat-obatan, dan zat toksik yang mungkin diminum oleh seorang ibu yang sedang hamil. Atau mungkin juga penyakit-penyakit yang dideritanya waktu mengandung. Tapi anak-anak saya yang lain, sehat fisik maupun mentalnya, Dok. Mereka normal, mengapa Iin berbeda? Trauma waktu lahir dapat juga berpengaruh pada perkembangan mental seorang anak. Defisiensi gizi, kelainan kromosom, asfiksia, Kenlectons, banyak sekali penyebab yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Faktor penyebab ini bisa terdapat pada anak yang satu, tetapi tidak pada anak yang lain. Jadi, saya yang salah, Dok. Saya yang menyebabkan anak saya jadi begini. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana membantu anak ini agar dia dapat mencapai tingkatan maksimal yang masih dapat dicapainya. Apa yang masih dapat dicapainya, Dok? Keluh Anggreni putus asa. Apa yang dapat dicapainya oleh seorang anak yang hanya dapat mengucapkan sepatah kata? Itu bisa dilatih, Bu. Dengan kesabaran dan kasih sayang, ibu dapat melatihnya untuk berkomunikasi. Mungkin bicaranya tidak akan sepintar anak-anak ibu yang lain, tapi bukan tidak mungkin lama-kelamaan dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat sederhana. Dia tidak bisa sekolah, Dok. Intan memerlukan pendidikan khusus di sekolah luar biasa. Terhadap anak-anak seperti Intan, biasanya diberikan pelajaran pekerjaan tangan karena dia tidak mampu mempergunakan otaknya. Anak imbesil tidak mungkin membaca buku dan menulis karangan, misalnya, tetapi kepada mereka akan diajarkan menulis nama sendiri, nama orang tua, alamat rumah, dan sebagainya. Apa yang dapat saya perbuat untuk membantunya, Dok? Ibu dapat melatihnya dengan latihan-latihan dasar seperti makan sendiri, minum sendiri, berpakaian sendiri. Penting sekali merangsang penglihatan, pendengaran, perasaan, dan gerak tubuhnya sehari-hari. Jika latihan-latihan ini tidak dapat dilakukan di rumah, Intan harus ditempatkan dalam sekolah lembaga khusus. Apapun yang terjadi, saya tidak ingin berpisah dengannya, Dok. Saya akan mencoba melatihnya sendiri di rumah. Itu yang terbaik. Tapi jika ibu memperoleh kesulitan, ibu dapat menghubungi alamat ini. Anggreni tidak menjawab. Disusutnya air matanya. Ditatapnya Intan dengan sedih.
Mengapa harus terjadi padanya? Dia memang tidak menginginkan anak ini ketika masih dalam kandungan. Tetapi kalau Tuhan masih tetap menghendaki Iin lahir, mengapa dia harus lahir dalam keadaan seperti ini? Ini alamatnya. Dokter Harsa menyodorkan sehelai kertas. Terima kasih. Berapa dokter? 35 ribu, keluh Anggreni sambil mengeluarkan uangnya. Alangkah mahalnya, padahal Iin tidak diapa-apakan. Perlu kwitansi? Perlu dok, sahut Anggreni lirih. Dia sendiri tidak tahu untuk apa, sudah menjadi kebiasaannya, minta kwitansi setiap kali berobat. Padahal dia tidak tahu kemana harus minta pergantian. Semenjak berpisah, Abidin tidak pernah mengirim tunjangan sepeser pun. Dia harus berjuang seorang diri untuk menghidupi kelima orang anaknya. Iin disuntik mah? Tanya Sinta sambil memangku Intan sementara Anggreni mengemudikan mobilnya pulang. Anggreni menggeleng lesu. Kapan dia bisa ngomong mah? Malu-maluin, sudah begini besar belum bisa ngomong juga. Tutup kacanya Sinta, nanti Iin masuk angin. Macet mah, kacanya nggak bisa ditutup. Bilang Rimba biar dibetulkan besok pagi. Pakaikan mantel Iin Sinta, anginnya kencang, Iin nggak bisa kena angin. Kalau sore dia main di luar mah, bosen kali di rumah melulu. Tapi kalau ada orang lewat aja langsung nangis. Sudah mama bilang jangan dibawa main keluar, nanti masuk angin. Habis kasihan mah, sumpek kan di rumah terus. Anggreni menghela napas. Kadang-kadang dia merasa malu pada tetangga, punya anak cacat mental seperti itu. Secara tidak sadar, dia selalu cenderung menyembunyikan anak itu. Barangkali itu sebabnya Iin jadi takut melihat orang. Atau memang sudah pembawaannya akibat keterbelakangannya. Intan memerlukan kesabaran dan kasih sayang ibu. Terngiang lagi kata-kata dokter Harsa. Ibu yang harus melatihnya. Jika latihan-latihan itu tidak dapat dilakukan sendiri di rumah, Intan harus dirawat dalam sebuah lembaga khusus. Potongan-potongan kata dokter Harsa itu seperti gemafon rusak yang bolak-balik menerpa telinganya. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus-menerus merorongnya. Itu berarti dia harus mendampingi Iin terus, melatihnya. Kalau menginginkan Intan tetap di rumah bersama saudara-saudaranya, bukan dikurung dalam sebuah lembaga khusus. Tetapi sampai kapan dia bisa mendampingi anaknya? Tak mungkin 4 tahun, mungkin 5, kata dokter Surjadi dulu. Kalau ternyata benjolan di payudaramu itu ganas, dan kau tetap bersikeras tidak mau membuangnya. Dokter Surjadi adalah bekas teman ayahnya waktu SMA. Hanya kepadanya lah Anggreni sudi memaparkan kesulitan-kesulitannya. Untung dokter Sujardi masih tetap menganggapnya putri sahabatnya, biarpun ayah Anggreni telah lama meninggal. Belum tentu kanker, kita biopsi dulu. Kalau ternyata jinak, cukup kita buang benjolannya saja. Dan kalau ganas, terpaksa payudara kirimu diangkat daripada keburu mengganas kemana-mana. Tega kau meninggalkan anak-anakmu? Tentu saja tidak, tapi membuang payudaranya, ya Tuhan, satu-satunya kebanggaannya yang masih tersisa, satu-satunya modal untuk mencari nafkah. Anggreni tidak dapat membayangkan produser-produser itu masih sudi memakainya sebagai peran pengganti kalau dadanya tidak montok lagi. Kalau perut bekas jahitan itu menampilkan pemandangan yang mengerikan di dadanya, justru karena keindahan tubuhnya lah mereka berminat. Memakainya dalam adegan-adegan yang tak mungkin dilakukan oleh aktris-aktris ternama. Padahal pada saat film Indonesia sedang hampir semaput seperti sekarang, film-film yang berani menampilkan adegan yang agak panas justru sedang in. Tidak usah khawatir, pembedahan estetik payudara kini sudah banyak dilakukan. Jangan pikirkan apa-apa lagi ya Anggreni, pikirkan keselamatanmu. Tapi mampukah pembedahan estetik mengembalikan keindahan payudara seperti yang dimilikinya sekarang? Kalaupun dapat, berapa biaya yang harus dikeluarkannya? Dari mana dia harus memperoleh uang sebanyak itu? Anggreni sadar, waktunya tidak banyak lagi. Karirnya sudah diambang batas. Di awal 30, sampai berapa lama lagi dia masih dapat bertahan sebelum tempatnya diambil oleh gadis-gadis yang lebih muda dan segar? Apalagi tanpa payudara kirinya. Lagi pula, dapatkah operasi menjamin keselamatannya? Teman saya juga dioperasi dok, payudaranya diangkat.
disinar, dan entah diapakan lagi. Tapi 6 bulan sesudah operasi, paru-parunya sudah penuh air. Tiap 2 hari mesti disedot, cairannya merah dok, seperti air cucian daging. Kata dokter, anak sebar kankernya sudah sampai di paru-paru. Itulah kalau ditunggu-tunggu sampai kankernya bermetastasis. 2 tahun kemudian meninggal dok. Lalu apa gunanya payudaranya diangkat? Bukankah lebih baik ia meninggal dengan utuh? Kau tidak bisa menyamakan setiap kasus Anggriani. Temanmu itu mengidap kanker payudara stadium lanjut. Kanker yang pada stadium dini masih dapat disembuhkan. Kanker atau bukan kita belum tahu. Makanya saya anjurkan biopsi dengan pemeriksaan patologi anatomi. Tumormu bisa diketahui jinak atau ganas. Menurut dokter, seandainya kanker saya masih benjolan di payudaramu masih berukuran kira-kira 2 cm. Belum ada benjolan di ketiakmu. Kalau belum ada metastasi, kankermu masih tergolong stadium 1. Masih dapat dioperasi, harapan untuk survive masih ada. Tapi saya takut dioperasi dok, rintik Anggriani lirih. Saya takut tidak dapat bertemu lagi dengan anak-anak saya, dan saya takut tidak mampu membayar biaya operasinya. Kalau ternyata kankermu ganas, menunda operasi berarti memperpendek umurmu sendiri. Mau kemanakan anak-anakmu yang masih kecil-kecil? Anggriani tidak tahu kemana harus menyalurkan kebingungannya. Dia tidak tahu lagi kepada siapa dia harus bertanya, kepada siapa dia harus mengadu dan mengeluh. Anak-anaknya masih terlalu kecil. Saat itu Rimba baru 13 tahun. Ibu juga bukan teman bicara yang baik. Lagi pula, dia tidak sampai hati membagi penderitaannya dengan ibu dan anak-anaknya. Dia ingin menanggung derita itu seorang diri aja. Abidin yang saat itu sudah menceraikannya, entah di mana buminya. Anggriani tak pernah mendengar kabar lagi sejak dia pergi, saat Intan baru berumur 1 tahun. Dokter Surjadi pasti marah sekali ketika ternyata Anggriani tidak muncul lagi di kamar prakteknya. Dia memang tidak berani lagi menemui dokter bedah itu. Sungguh pun kini benjolan di payudaranya telah 1,5 kali lebih besar dibandingkan 2 tahun yang lalu. Dan beberapa hari yang lalu, Anggriani menemukan benjolan baru di ketiak kirinya. Tentu saja dia panik. Rasanya malaikat maut telah membayang-bayanginya. Tetapi Anggriani sudah nekat. Dia tidak mau operasi. Dia akan bekerja sampai helaan napasnya yang terakhir. Dia akan bekerja mati-matian mengumpulkan uang untuk membeli rumah dan menabung. Dia harus meninggalkan warisan yang cukup untuk menjamin masa depan anak-anaknya. Tetapi kini muncul persoalan baru. Iin tidak dapat ditinggal seorang diri. Tidak walaupun seandainya Anggriani sanggup bertahan sampai 10 tahun lagi sekalipun, Iin akan menjadi bebannya sampai seumur hidup. Mama datang, sorak Ika di depan pintu. Bawa martabak gak ma? Dih gak tahu malu, ejek Dian sambil mendahului adiknya menyambut ibunya. Masa martabaknya dulu yang ditanyain? Tetapi Ika tidak peduli, dia langsung merebut bungkusan di tangan Sinta. Martabak ya kak? Awas masih panas, teriak Sinta. Tetapi Ika sudah lari membawa bungkusan martabak itu ke ruang makan. Mama gak pergi lagi kan mah? Rajuk Dian sambil mengikuti ibunya. Anggriani hanya menggeleng letih sambil menggendong Intan. Dia melangkah ke kamar makan dan tertegun melihat Heri sudah duduk di sana. Boleh kan? Heri berpaling sambil tersenyum. Boleh ikut makan di sini. Malam terakhir sebagai malam perpisahan. Om mau martabak, sela Ika lucu. Kalau Om bobo di kamar terus pasti gak kebagian. Anggriani menurunkan Intan dari gendongannya, dan ibunya yang baru muncul langsung menyambutinya. Bagaimana? Desak nenek tak sabar. Apa kata dokter? Anggriani cuma menggeleng lesu. Kenapa? Belum bisa bicara juga. Nanti lama-lama bisa, mesti dilatih terus. Kalau dibawa ke kampung pasti lekas sembuh. Sama Mbak Utuy, anak bisu pun setelah dijampi langsung bisa ngomong. Disembur ya nek, nyeletuk Dian. Iin bisa gelagapan dong. Tolong suapi dulu bu, potong Anggriani letih. Saya mau mandi dulu, Rimba sudah pulang? Belum. Kalau begitu, kita tidak akan makan sampai dia pulang. Tapi Ika sudah lapar mah. Bijaksana, tersenyum Heri. Perhatianmu akan membuatnya pulang lebih sore besok.
Rimba sendiri heran melihat mereka semua sudah menunggunya di meja makan ketika dia pulang. "Ayo Kak Rimba, lekas mandi, Ika sudah lapar nih," teriak Ika tidak sabar. "Untung dia pulang pukul 8, Heri tersenyum pada Sinta yang duduk di sampingnya. "Kalau tidak, mahku bisa kumat." "Om punya sakit mah?" "Sudah 4 tahun. "Wah, kalau begitu gak boleh tahan lapar." "Mau permen om?" sela Ika. "Ika ambilin ya." "Kerupuk aja om," sambar Dian. "Masa permen, gak kenyang dong." "Bagaimana kalau dua-duanya? Siapa tahu kakakmu mandinya lama." Berebut Dian dan Ika menyodorkan kerupuk dan permen. Anggreni sampai tertegun heran, bagaimana Heri bisa begitu akrab dengan anak-anaknya. Bahkan Sinta tidak menampilkan wajah cemberut lagi. Dia punya jimat apa? Pikir Anggreni bingung. Kenapa dia bisa begitu menarik? "Mama," Dian bergayut manja di lengan Anggreni. "Kata Om Heri, Dian mesti tunggu sampai kita semua selesai makan. Tapi Dian gak tahan mah. Dia ngomong sekarang aja ya." "Soal apa Dian?" "Boleh om." Dian menoleh ke arah Heri dengan ragu-ragu. Anggreni ikut menoleh dengan curiga dan melihat lelaki itu mengangguk sambil tersenyum. "Om boleh tinggal sehari lagi ya mak?" Sekarang Anggreni melirik Heri dengan dahi berkerut. Tapi Dian keburu menarik-narik tangannya. Terpaksa Anggreni menoleh lagi pada Dian. "Dian terpilih jadi bawang putih, mak," tukas Dian dengan paras berseri-seri. "Besok sore latihannya di sekolah. Mama datang ya. Kalau Dian mainnya bagus, boleh ikut dalam operet bawang merah bawang putih bulan depan." "Dan Ika jadi ikan, mah," sela Ika tidak mau kalah. "Ika yang bantuin ngambil cucian bawang putih yang hanyut, mah." Dian meremas-remas lengan ibunya dengan manja. "Mama datang ya besok sore ya, Ma." Anggreni merangkul anaknya dan mengecup rambutnya dengan lembut. "Mama pasti datang sayang." "Betul, Ma." Mata Dian berpendar-pendar seperti intan. Anggreni mengangguk sambil tersenyum. "Asal Dian janji mau main bagus." "Pasti dong, Ma. Bu Erni bilang Dian punya bakat akting. Nanti kalau Dian sudah bisa masuk TV, Mama gak usah kerja lagi, biar Dian yang cari duit." Tiba-tiba saja Anggreni merasa matanya panas. "Betul Dian mau bantu Mama cari uang?" tanyanya terharu. "Betul mah," seru Dian bersemangat sekali. "Ika juga mah," potong Ika tidak mau kalah. "Tapi Ika gak mau masuk TV, Ika mau di kapal aja jadi pilot." Dia menoleh ke arah Heri dengan lucunya. "Pilot gajinya gede ya om." "Tapi pilot kan jarang di rumah Ika," kata Anggreni geli. "Mama sama siapa dong di sini?" "Kan ada Kak Rimba, Kak Sinta, Kak Dian, Nenek, Om Heri." Tiba-tiba Ika seperti teringat sesuatu. Dia langsung mengubah pokok pembicaraannya. "Om Heri boleh ikut besok sore ya mah?" "Tapi Om Heri sakit Ika," saut Anggreni hati-hati. "Kata nenek om sudah sembuh, besok mau pulang." "Ah iya, om mau pulang besok." Anggreni menggagap bingung. "Jadi om pulang lusa aja ya mah?" pinta Dian serius. "Tapi om banyak urusan." "Sehari lagi tak apa-apa," potong Heri tenang-tenang. "Urusan lain bisa ditunda kok." "Tuh ma," sorak Dian dan Ika berbarengan. "Om mau mah, boleh ya ma, om boleh ikut." Kurang ajar, Anggreni melirik Heri dengan kesal. Tetapi lelaki itu cuma membalas tatapannya barangnya dengan senyuman. "Boleh ya ma," desak Ika lagi. "Om boleh kan tinggal sehari lagi?" "Biar bisa nonton Dian besok ma," tengik Dian pula. "Om kepercaya Dian pintar akting." Tidak sengaja Anggreni melirik Sinta dan merasa heran bukan main. Sinta memang tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya tidak menampilkan protes. Tidak murung seperti biasa kalau ada teman ibunya yang tidak mau pulang. Anggreni malah merasa diam-diam Sinta juga menyokong keinginan adik-adiknya. "Baiklah," Anggreni menghela napas berat. "Sehari lagi." "Terima kasih," Heri tersenyum puas. Dia mengedipkan sebelah matanya kepada Anggreni tanpa terlihat anak-anaknya. Buru-buru Anggreni menunduk, khawatir kedipan itu terlihat oleh Rimba yang sudah muncul di kamar makan. Dia menatap ke sekeliling meja dengan curiga. "Ada apa? Ada pesta apa? Siapa yang ulang tahun?" "Ulang tahun," gerutu Sinta jengkel. "Kami semua menunggumu makan." "Apa-apaan?" Rimba mengerut dahinya dengan heran. "Tidak biasanya."
Mulai sekarang kita selalu akan makan bersama-sama, Rimba, kata Anggriani sabar. Kami tidak akan makan sebelum kamu pulang. Makanya jangan pulang malam-malam, Kak, nyeletuk Ika. Ika udah ngantuk. Rimba menatap ibunya dengan curiga. Kemudian tatapannya beralih kepada Heri dan kerut di dahinya bertambah. Ayo duduklah, potong Anggriani sebelum komentar yang lebih pedas lagi diucapkan Rimba. Adik-adikmu sudah lapar. Tanpa berkata-kata apa lagi, Rimba langsung menarik sebuah kursi.